Di acara untuk mencari ilmu agama, yang mana saat ini sebetulnya kita datang ke tempat ini ingin memperbaiki diri kita. Maka aneh kalau orang sudah sering hadir majelis ta'lim kok akhlaknya tidak berubah. Ini aneh gitu. Orang hadir majelis ta'lim tidak ada beda dengan orang yang tidak hadir majelis ta'lim. Ini harus ada koreksi. Saya sudah sering hadir majelis ta'lim kok nggak berubah. Ada apa ini? Jangan-jangan niat saya, hati saya, atau akhlak adab saya di majelis ta'lim yang kurang, sehingga Allah haramkan saya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Karena orang yang hadir majelis ta'lim insya Allah dapat ilmu asalkan dia mendengarkan. Tapi untuk menjadikan ilmu itu bermanfaat, ilmu yang dikatakan yang menjadikan orang itu takut kepada Allah, yang ada keberkahan di dalam dia mencari ilmu, itu tidak akan Allah berikan kepada sembarangan orang. Makanya kadang-kadang kita ngeliat ada orang sering hadir majelis ta'lim kok ucapannya tidak berubah, ngomong jorok, suka mengucapkan kata-kata yang tidak pantas, kasar sama orang tuanya, ucapannya suka nyakitin orang. Nah ini harus ada di antara kita nih mengoreksi. Saya sudah sering hadir majelis ta'lim, kok saya tidak berubah? Nah itu harus dikoreksi. Mungkin di antaranya kita tidak menjaga tentang kemuliaan di majelis ta'lim tersebut. Sehingga usahakan kalau kita hadir majelis ta'lim itu dalam keadaan yang tenang, dalam keadaan niat yang baik, sehingga hadir majelis ta'lim bisa mengambil manfaat. Mungkin kita tidak seperti mereka, yaitu sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Sahabat-sahabat Rasulullah itu kalau sudah belajar di hadapan Nabi, itu kalau seandainya, kata para ulama, itu burung itu hinggap di kepala mereka, tidak akan terbang itu burung. Kenapa? Saking diamnya sahabat-sahabat Nabi di hadapan Nabi, itu sampai dianggap mungkin oleh burung itu adalah pohon. Dan itu pun diteruskan sampai zaman Imam Syafi'i waktu belajar dengan Imam Malik, itu membuka lembaran kitabnya aja itu pelan-pelan sekali. Sampai ditanya, wahai Imam Syafi'i, kenapa sih kamu kok membuka kitab aja harus pelan-pelan seperti itu? Saya takut mengganggu guru saya Imam Malik dalam menerangkan ilmu yang diajarkan kepada kami. Terus kita dapati sampai detik ini. Makanya sebetulnya ada pertanyaan aneh ini sebetulnya. Kenapa orang dulu yang dengan keterbatasan teknologi kok bisa menjadi orang yang alim luar biasa, orang yang sekarang ini memiliki kemajuan teknologi kok malah tidak bisa menyaingi mereka? Ini aneh. Orang dulu tuh kalau nulis pakai tinta, tintanya habis ya harus dia beli tinta, ribet, susah, kitab harus dibawa-bawa. Sekarang semua kitab, mungkin ribuan kitab, itu bisa terkumpulkan dalam satu alat kecil namanya flash disk. Dan itu semuanya bisa dibuka, hanya kita colokkan ke laptop, kita bisa buka semuanya. Harusnya lebih alim. Tapi kenapa? Nah ini, karena mungkin di antara kita ini tidak menang keberkahan dalam ilmu. Sehingga berbedanya kita sama mereka ini bukan hanya masalah teknologi, tapi keberkahan yang kita dapatkan tatkala kita belajar dengan guru-guru kita. Sehingga maksimalkan tatkala kita belajar itu di samping niat yang baik, dengan ketenangan, dengan kekhusyuan, sehingga walaupun kita tidak begitu paham, Allah akan berikan kepada kita ilmu karena adab akhlak kita mencari ilmu tersebut. Sampai Nabi kita Muhammad SAW itu mensabdakan dalam doanya, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Nabi sampai berdoa seperti, ya Allah, aku berlindung darimu daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Artinya apa? Ada orang itu belajar ilmu agama, tetapi yang dia pelajari itu tidak menjadikan dia makin takut sama Allah, tidak menjadikan dia makin berakhlak kepada orang lain, malah menjadikan dia sombong dengan ilmunya. Itu diantaranya kata para ulama, karena kita tidak berusaha untuk memuliakan ilmu yang kita dengarkan.